moneter. Tapi apa sih sebenarnya kebijakan moneter itu? Yuk kita cari tahu. Nah, kebijakan moneter itu adalah langkah-langkah yang diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengatur jumlah yang beredar di masyarakat. Kenapa sih hal ini penting? Karena jika terlalu banyak uang yang beredar, maka akan mempengaruhi perekonomian negara secara negatif. Nah, berikut adalah timeline kebijakan moneter dimulai dari tahun 1983 sampai 1997. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah, kestabilisan ini ada mencakup dua hal, yaitu pertama, kestabilisan harga barang dan jasa, kedua, kestabilan nilai tukar rupiah. Kenapa stabilitas ini penting? Karena stabilitas harga dan nilai tukar sangat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jika inflasi terlalu tinggi, harga barang naik terus dan daya beli masyarakat menurun. Sebaliknya, jika nilai tukar rupiah tidak stabil, akan sulit bagi Indonesia untuk menjaga hubungan perdagangan internasional. Bagaimana kebijakan moneter dilakukan? Bank Indonesia menggunakan suku bunga kebijakan seperti BI rate sebagai alat utama dalam mengatur suku bunga. Yang pertama, jika suku bunga naik, masyarakat lebih memilih menabung daripada meminjam. Hal ini mengurangi uang yang beredar. Yang kedua, sebaliknya, jika suku bunga turun, masyarakat lebih memilih meminjam uang untuk konsumsi dan investasi, sehingga aktivitas ekonomi meningkat. Namun, perubahan suku bunga tidak langsung terasa efeknya. Ada proses yang disebut transmisi kebijakan moneter, yang melalui berbagai saluran, seperti sektor pembankan, konsumsi, dan investasi. Setiap saluran memiliki time lag atau jeda waktu yang berbeda-beda hingga efeknya dirasakan. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan dan anggaran belanja negara. Komponen penyusun yang digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal antara lain, yang pertama, pendapatan negara atau pajak. Pajak menjadi sumber dana pembangunan yang akan disalurkan kembali kepada rakyat. Oleh karena itu, pajak bersifat memaksa dan tercantum dalam undang-undang. Yang kedua, pengeluaran negara atau anggaran. Komponen anggaran negara tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang akan disusun setiap tahunnya. Nah, kebijakan fiskal itu mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, fungsi alokasi, yang kedua, fungsi distribusi, dan yang ketiga, fungsi stabilisasi. Untuk fungsi alokasi difokuskan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi perekonomian. Fungsi distribusi untuk menjaga keseimbangan distribusi sumber daya ekonomi antar sektor, antar kelompok rumah tangga maupun antar wilayah. Dan fungsi stabilisasi bahwa instrumen APBN digunakan untuk memelihara stabilitas dan keseimbangan fundamental perekonomian. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.